Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1755 Mati 1. Setelah serangan Kulanyi terakhir kali, Piao Sui tidak muncul lagi dan tidak terlihat dimanapun di wilayah keluarga Yun. Pada akhirnya, Yun Lingyu menyampaikan kabar bahwa Piao Sui sudah terluka. Meskipun dia tidak terluka parah, itu cukup baginya untuk berbaring selama setengah bulan. Terlihat bahwa serangan Kulanyi tidaklah ringan. Kulanyi sama sekali tidak peduli dengan Piao Sui. Saat Piao Sui pulih, pergerakan para pembuat onar itu kembali tertunda. Meskipun mereka tidak terlihat berbeda di permukaan, pikiran mereka sudah sangat tidak puas. Yun Feng mendengar banyak ketidakpuasan mereka secara pribadi. Mereka akan mengambil tindakan setelah Piao Sui pulih. Akhirnya ada senyuman di wajah Ling Yu saat dia datang beberapa hari ini. Hubungan antara Bai Qingfeng dan Yun Xiang akhirnya sedikit membaik, tapi Yun Xiang tidak akan memaafkan Bai Qingfeng begitu saja. Mungkin perlu lebih banyak waktu bagi pasangan itu untuk berdamai dengan Bai Qingfeng. Yun Feng sangat puas dengan fenomena ini. Meskipun Bai Qingfeng melakukan ini demi kebaikan keluarga Yun, dia sepenuhnya mengabaikan perasaan Yun Xiang dan membiarkan Piao Sui mengacau. Yun Xiang sudah berbaik hati untuk tidak melakukan apapun. Karena dia tahu apa yang direncanakan Piao Sui, dia seharusnya tidak terlalu memanjakannya. Kulanyi, sebaliknya, memiliki pendapat berbeda. Keduanya bahkan membahas masalah ini. Pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai pemikiran yang berbeda. Selama beberapa hari ini, Yun Feng berkeliling keluarga Yun dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang apa yang disebut kerabat ini. Ada sekitar 30 orang seperti itu di markas besar keluarga Yun saat ini. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Yun. Sekalipun mereka saudara, mereka tidak mungkin memindahkan seluruh keluarganya ke sini. Orang-orang dari keluarga Yun yang datang ke area dalam semuanya adalah anak muda. Tampaknya mereka berharap bisa mendapatkan manfaat dari keluarga Yun dan meningkatkan kekuatan mereka. Di antara 30 anak muda, hanya sedikit orang yang dipimpin oleh Piao Sui yang dapat dianggap sebagai pemimpin. Kekuatan mereka dianggap luar biasa di antara mereka bertiga, jadi mereka bertindak sebagai pemimpin. Namun, hanya ada 10 orang yang memenuhi syarat untuk pindah bersama mereka. Termasuk Piao Sui, ada 11 orang. Sebagian besar hal yang merusak reputasi keluarga Yun dilakukan oleh 11 orang ini, namun tidak berpartisipasi bukan berarti mereka tidak salah. Semua orang yang tersisa ingin berpartisipasi, tetapi Piao Sui tidak memberi mereka kesempatan. Lagi pula, anak-anak muda ini, yang membawa harapan pada cabangnya, akan mengecewakan mereka. 30 orang ini biasanya berperilaku baik, terutama di depan anggota keluarga Yun. Mereka hampir semuanya sangat patuh. Banyak anak muda dari keluarga Yun tidak peduli sama sekali. Mereka semua terobsesi untuk mengembangkan kekuatan mereka, sementara para tetua keluarga Yun memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tidak ada yang peduli dengan 30 orang dengan identitas khusus ini untuk sementara waktu. Mereka biasanya patuh, tapi mereka begitu lancang di belakang orang lain. Meskipun hal itu terjadi tepat di depan mata keluarga Yun, karena berbagai alasan, tidak ada yang menyadari bahwa orang-orang ini munafik. Yun Feng menghela nafas. Jika Ling Yu tidak memberitahunya secara sukarela, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Dia tidak akan mempedulikan hal ini sama sekali selama waktu singkat dia kembali ke rumah. Jika dia benar-benar pergi, keluarga Yun pasti akan mendapat masalah di masa depan. Bendungan sepanjang 1000 mil bisa dihancurkan oleh sarang semut. Yun Feng telah memperhatikan kondisi Mu Changhai selama periode ini. Terakhir kali, dia terluka parah dan dia meninggalkannya di markas besar keluarga Yun untuk memulihkan diri. Kali ini, dia tidak melihatnya ketika dia kembali. Dia pergi ke halaman Mu Xiaojin dengan tenang dan akhirnya mengetahui sesuatu. Mu Changhai sudah pulih, tapi dia tiba-tiba terdiam beberapa saat setelah pulih. Kemudian, dia mengasingkan diri untuk berkultivasi dan tidak melihat siapapun, bahkan Mu Xiaojin pun tidak. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Apakah Mu Changhai mengira dia membencinya, jadi dia meninggalkannya di keluarga Yun? Itukah sebabnya dia berkultivasi dengan keras? Memikirkan lukanya terakhir kali, Yun Feng tidak menyesali keputusannya. Daripada membiarkannya melakukan segalanya untuknya seperti itu, lebih baik dia membiarkannya tenang.
Meningkatkan kekuatannya bukanlah hal yang buruk. Selain itu, perjalanannya di masa depan akan lebih berbahaya. Jika dia bertingkah seperti ini setiap saat, Yun Feng benar-benar berencana untuk tidak membawanya bersamanya. Dia tidak ingin dia kehilangan nyawanya demi dia. Jika Mu Changhai hanya melakukan ini untuknya, apa gunanya kebangkitannya? Tuannya masih berpikir. Masih belum ada pembaruan tentang tempat yang digambar oleh pecahan peta, tapi Yun Feng tidak terburu-buru. Dia harus mengurus urusan keluarga Yun terlebih dahulu sebelum dia dapat melakukan hal lain dengan tenang. Segera, setengah bulan telah berlalu. Tanpa hama yang berkeliaran, keluarga Yun menjadi jauh lebih tenang akhir-akhir ini. Luka Piao Sue telah pulih dan dia muncul lagi di keluarga Yun. Hama yang sudah lama terdiam itu akhirnya berpindah lagi. Kali ini, ketika Piao Sue pulih, dia menerima salam dari banyak anggota keluarga Yun. Bagaimanapun, di mata keluarga Yun, dia masih merupakan keturunan yang patuh. Selain itu, kata-katanya lembut dan dia terlihat sangat lemah. Tentu saja, mereka mengira dia tidak berbahaya. Banyak tetua datang untuk peduli padanya, tetapi Piao Sue tidak mau memberitahu mereka alasan cederanya. Setelah mengetahui hal itu, Yun Feng hanya mencibir. Bukankah dia akan malu jika dia memberitahu mereka? Dia tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi jika anggota keluarga Yun tahu bahwa dia berani mengingini pria Yun Feng, mereka akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. Piao Sue mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Dia juga tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Kulanyi. Dia mungkin tidak akan melepaskan niat jahat dalam pikirannya, tapi dia tidak memiliki keberanian lagi. Yun Feng sudah mengetahui banyak hal akhir-akhir ini, seperti tempat di mana orang-orang ini sering berkumpul. Setelah Piao Sue pulih, orang-orang ini akan segera berkumpul. Seperti yang diharapkan, pada hari ketiga setelah Piao Sue pulih, orang-orang ini sudah berkumpul di tempat yang sama. Dan Yun Feng sudah menunggu di sana sebelum mereka tiba. Di sudut yang sangat tersembunyi, meskipun rumah keluarga Yun tidak terlalu besar, namun telah diperluas setelah direnovasi. Selain itu, keluarga Yun tidak memiliki banyak orang sejak awal, jadi tempat itu sepertinya agak kosong. Dia tidak mengetahui sudut tersembunyi ini pada awalnya. Hampir tidak ada orang yang datang ke sini. Piao Sue, kenapa kamu terluka parah? Itu benar. Siapa yang mengganggumu? Kami akan membalas dendam untukmu. Butuh waktu setengah bulan untuk pulih. Siapa sebenarnya yang kamu provokasi? Beritahu kami secepatnya. Selusin orang duduk bersama. Piao Sue duduk di tengah, sementara yang lain mengelilinginya di kedua sisi, membentuk lingkaran. Kata-kata mereka penuh kekhawatiran, tapi Piao Sue mengerucutkan bibirnya dan terlihat sangat muram. Yun Feng bersembunyi di ruang samping dan menyaksikan kesenangan itu dengan santai. Bab 1756 mati, 2. Piao Sue, katakan sesuatu. Tidak peduli siapa orangnya, bukankah dia takut kita akan menggunakan nama keluarga Yun untuk menekannya? Itu benar. Dia melukaimu dengan sangat parah. Kita harus menemukannya. Piao Sue duduk di sana dengan wajah muram. Mendengar komentar-komentar di sekitar, dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang bisa dia katakan? Dia ditampar oleh Kulanyi dan berakhir seperti ini. Jika dia mengatakannya, bukankah dia akan merasa seperti dia mencari wol dan pulang ke rumah tanpa dicukur? Dia akan sangat malu. Baiklah, aku baik-baik saja sekarang, kan? Jangan tanya lagi. Piao Sue berkata dengan wajah dingin, seolah dia tidak ingin membicarakannya. Melihat dia tidak mau membicarakannya, yang lain tidak bertanya lagi. Sekarang setelah kamu pulih, rencana kita bisa terlaksana, kan? Seseorang tidak bisa menunggu lagi. Kami telah memikirkan banyak cara yang baik hari ini. Kita harus mencobanya. Itu benar, itu benar. Sudah waktunya kita bergerak. Piao Sue tertawa kecil dengan mata sombong. Apa hebatnya Yun Feng? Mengapa dia layak mendapatkan pria sebaik itu? Kekuatan. Dia akan mencapai ketinggian seperti itu cepat atau lambat. Status. Dia juga anggota keluarga Yun. Bagaimanapun, dia tidak lebih buruk dari Yun Feng. Yun Feng bahkan mungkin tidak secantik dia. Memikirkan hal ini, Piao Sue tidak bisa menahan senyum yang lebih sinis. Kemarahan yang disebabkan oleh Kulanyi semuanya ditujukan pada Yun Feng. Bukankah keluarga Yun adalah hal yang paling dia pedulikan? Lalu dia akan menghancurkannya. Hancurkan dengan sekuat tenaga. Baiklah.
Piao Sue berkata dengan keras. Besok di waktu dan tempat yang sama. Pikirkan ide-ide Anda. Kita akan pergi ke keluarga Ji besok. Hahaha, baiklah. Yang lain segera mengulanginya dengan keras. Yun Feng memperhatikan dengan dingin dari samping. Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Ini adalah hasil akhir Anda. Malam itu, Yun Feng menangkap salah satu dari mereka. Dia menangkapnya dengan mudah tanpa memberitahu siapapun. Yun Feng langsung menjatuhkannya. Dia sangat kuat sehingga wanita itu tidak akan bangun sampai besok. Dengan bantuan Kulanyi, topeng 1000 bayangan dengan cepat dibuat. Setelah Yun Feng memakainya, dia menjadi salah satu dari mereka tanpa cacat apapun. Keesokan harinya, Yun Feng tahu tempatnya, tapi dia tidak tahu waktunya. Dia hanya bisa menunggu di sana pagi-pagi sekali. Setelah yang lain tiba, dia bersembunyi tidak jauh dan bergegas mendekat, berpura-pura terengah-engah. Meng Qin, kenapa lama sekali? Pada saat ini, Meng Qin, yang merupakan Yun Feng, terengah-engah beberapa kali dan akhirnya berkata, saya bangun terlambat. Bukankah aku terburu-buru? Meng Qin selalu sombong. Nada suara Yun Feng meniru nada suaranya dengan sempurna. Orang-orang ini tidak menyadarinya. Hanya Piao Sue yang sedikit mengernyit. Meng Qin, kamu tampak sedikit berbeda hari ini. Apa bedanya aku? Yun Feng mengangkat alisnya, begitu pula Meng Qin. Piao Sue hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Kita semua di sini. Benar? Meng Qin, bukankah kamu bilang kamu paling banyak berpikir kemarin? Beritahu kami. Biasanya hanya ide Anda yang dapat diandalkan. Yang lainnya tidak bagus. Yun Feng sedikit terkejut. Lalu, dia tersenyum canggung. Aku terlalu bersemangat kemarin. Saya tidak dapat mengingat apapun saat ini. Beberapa orang di sebelahnya langsung mengalami konflik internal. Pada saat ini, Meng Qin menundukkan kepalanya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Kamu yang paling berisik kemarin. Anda benar-benar tidak dapat diandalkan pada saat kritis. Seseorang sudah mulai mengejek dan mengejeknya. Meng Qin berdiri di sana dengan ekspresi bangga. Ada juga dendam di antara orang-orang ini dan mereka tidak bersatu. Sangat jarang mereka menjadi seperti anggota keluarga Yun. Ini bahkan bisa menunjukkan betapa berharganya keluarga Yun saat ini. Orang-orang ini hanya melihat kejayaan keluarga Yun saat ini dan mereka tidak tahu bagaimana keluarga Yun sampai pada titik ini. Dapat dikatakan bahwa Yun Feng menghabiskan banyak usaha dalam hal ini. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka menghancurkannya seperti ini? Tidak apa-apa. Ada baiknya kita semua mempunyai pemikiran. Ayo pergi, kata Piao Sue. Dia melirik Meng Qin, terlihat jelas sedikit tidak senang. Meng Qin, mencari di tempat lain. Kelompok itu bergerak seperti biasa dan bergegas menuju keluarga Ji. Yun Feng mengikuti mereka sepanjang jalan dan tidak banyak bicara. Dia hanya mendengar diskusi mereka. Meskipun beberapa orang bertanya-tanya mengapa dia begitu pendiam hari ini, Yun Feng hanya mengatakan dengan acuh tak acuh bahwa itu bukan apa-apa dan yang lain mengabaikannya. Mereka segera sampai di dekat keluarga Ji. Sekelompok orang ini tidak datang ke pintu seperti yang diharapkan Yun Feng, tetapi menunggu di luar keluarga Ji. Apa yang mereka tunggu? Yun Feng curiga dan juga mulai menunggu dengan tenang. Kelompok orang ini masih jauh dari pintu keluarga Ji. Sepertinya mereka tidak ingin mengganggu keluarga Ji dengan tindakan selanjutnya. Dia keluar, seseorang berteriak dengan penuh semangat. Yang lain juga melihat dengan penuh semangat. Yun Feng mendongak dan melihat sesosok tubuh kurus keluar dari keluarga Ji. Dia tampak sakit dan lesu. Dia sangat lemah. Yun Feng segera mengerti siapa yang mereka tunggu. Pria tak berguna paling terkenal di keluarga Ji. Ayo pergi. Ayo naik dan goda dia. Perintah Piao Sue. Yang lainnya tertawa kecil dengan cahaya jahat di mata mereka. Orang itu terkenal tidak berguna. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Mereka hanya berani mengincar orang-orang ini. Mereka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ayo pergi. Meng Qin. Seseorang mendorong Yun Feng dengan lembut. Yun Feng mencibir. Saya datang. Senyuman ini jelas membuat orang itu tertegun sejenak. Rasa dingin yang tidak diketahui tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Apa yang sedang terjadi? Aneh sekali, orang itu menatap Yun Feng dengan aneh dan berlari ke depan. Yun Feng mengikuti di belakang. Target yang mereka kunci segera dikepung oleh mereka. Yun Feng berjalan mendekat dan melihat kepanikan yang tak bisa dijelaskan di mata pemuda di tengah. Ah, siapa kamu?
Apa yang kamu inginkan? Pemuda itu melihat sekeliling dan ingin mundur, tetapi dia sudah dikepung. Tidak ada tempat baginya untuk mundur sama sekali. Ji Anling, pecundang terkenal dari keluarga Ji. Piao Sue tersenyum manis, tapi dia mengucapkan kata-kata jahat. Pemuda itu merasa sedikit marah setelah mendengar itu. Siapa sebenarnya kamu? Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Seseorang segera mengulurkan tangan dan mendorongnya dengan keras. Pemuda itu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Sampah, kami di sini untuk memberitahumu bahwa orang sepertimu hanya mempermalukan keluarga Ji dan area dalam. Tubuh pemuda itu bergetar. Aku tahu siapa kamu dari keluarga Yun. Bab 1757 mati 3. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kamu harus tahu kalau pecundang sepertimu sama sekali tidak pantas tinggal di sini di area dalam. Karena kami anggota keluarga Yun, kami harus bekerja untuk keluarga Yun dan menghadapi pecundang sepertimu. Kalau begitu, kita bisa membuat area dalam lebih bersih. Pemuda itu berdiri di sana dengan tenang dan mengertakkan gigi, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah mendengar tentang orang-orang ini. Selalu ada beberapa orang tidak berguna di setiap keluarga. Tidak peduli seberapa kerasnya mereka bekerja, mereka tidak sebaik yang lain. Dia kebetulan salah satu dari mereka. Banyak orang dari keluarga lain yang diintimidasi seperti dia. Apakah sekarang gilirannya? Orang-orang ini, jika bukan karena nama keluarga Yun, pemuda itu mengertakkan gigi dan mendengarkan hinaan yang tidak menyenangkan ini. Menderita, siapa yang meminta mereka untuk mendukung keluarga Yun? Keluarga Yun tidak ingin orang sepertimu muncul di area dalam. Apakah Anda punya cara bagus untuk memberinya pelajaran? Piao Sue bertanya dengan keras. Yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ada banyak cara. Mari kita coba semuanya hari ini. Pemuda itu mengangkat kepalanya. Ini tidak bisa ditoleransi. Pemuda itu membalik pergelangan tangannya dan mengumpulkan energi pertarungan di telapak tangannya. Melihat dia masih ingin melawan, orang-orang ini sedikit terkejut. Yang lain membiarkan mereka menindas mereka secara diam-diam. Piao Sue berteriak dengan keras. Energi pertarungannya segera beredar di dalam tubuhnya dan menghantam tubuh pemuda itu selangkah lebih cepat. Pemuda itu terhuyung beberapa langkah dan memuntahkan darah, tampak semakin lemah. Kamu masih ingin bermain trik? Piao Sue berkata dingin dengan ekspresi yang sangat arogan. Yang lain langsung marah dalam pikiran mereka dan ingin menyerang satu demi satu. Hati Yun Feng tenggelam saat melihat ini. Meskipun orang-orang ini hanya berada di tingkat komandan, kekuatan serangan gabungan mereka berakibat fatal bagi pemuda keluarga Ji ini. Itu tidak cukup untuk menindasnya, tapi dia juga ingin mengambil nyawa orang lain. Aura itu beredar dengan tenang di dalam tubuhnya. Yun Feng hendak menyerang ketika sebuah suara datang dengan cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Piao Sue terkejut. Selusin orang di sekitar pemuda itu segera mundur selangkah. Sesosok bergegas mendekat dengan aura yang menakjubkan. Kekuatannya telah mencapai puncak tingkat raja. Wajah Piao Sue menjadi gelap. Yang lain semua tahu bahwa orang yang menyerbu jauh lebih kuat dari mereka. Mereka hanya merasa sayang sekali ada yang datang. Ketika orang itu datang dan melihat darah di sudut mulut pemuda itu, dia sangat marah. Beraninya kamu menyakiti anggota keluarga Ji. Kakak Yu, lupakan saja, pemuda dari keluarga Ji bergumam lemah. Gadis yang bergegas mendekat segera memeluknya dan menatap selusin orang di depannya dengan marah. Betapa beraninya kamu. Piao Sue menekan rasa pengecut yang tiba-tiba muncul di benaknya. Jadi bagaimana jika dia kuat? Karena reputasi keluarga Yun, dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Dukungan keluarga Yun segera membuat Piao Sue merasa nyaman. Pemuda dari keluarga Ji menarik lengan baju gadis itu. Dia tidak ingin dia terlibat dalam masalahnya. Tidak peduli betapa menjijikkannya orang-orang ini, keluarga Yun ada di belakang mereka. Kakak Yu, lupakan saja. Apa maksudmu lupakan saja? Beraninya mereka menindasmu seperti ini. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Tahukah kamu siapa kami? Piao Sue mendengus dingin. Gadis dari keluarga Ji perlahan menyipitkan mata hitamnya. Tidak peduli apa identitasmu, bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu saja setelah menyakiti anggota keluarga Ji? Setelah mengatakan itu, gadis itu tiba-tiba menggerakkan tangannya dan energi pertarungan melonjak keluar, membuat suara mendengung. Ekspresi Piao Sue langsung berubah saat dia melihat itu. Apakah dia akan menyerang?
Kami adalah anggota keluarga Yun. Jika kamu menyakiti kami, apakah kamu tidak takut keluarga Yun akan menimbulkan masalah bagi keluarga Ji? Seseorang berteriak dengan keras. Gadis dari keluarga Ji mengerutkan kening. Anggota keluarga Yun. Itu benar. Kami anggota keluarga Yun. Jadi bagaimana jika kita menyakitinya? Dia adalah pecundang terkenal di keluarga Ji dan memalukan bagi wilayah dalam. Keluarga Yun juga merasa malu. Piao Sue berkata dengan keras, tapi gadis dari keluarga Ji itu mencibir. Jika Anda benar-benar anggota keluarga Yun, menurut saya keluarga Yun biasa saja. Sayang sekali keluarga Yun memiliki orang sepertimu. Apa katamu? Piao Sue sangat marah hingga wajahnya langsung memerah. Gadis dari keluarga Ji melanjutkan, bukan tempat keluarga Yun untuk mencampuri urusan keluarga Ji. Piao Sue sangat marah, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk berkobar di depan lawan yang lebih kuat darinya. Dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan sesuatu. Keluarga Yun adalah keluarga terkuat di wilayah dalam. Keluarga Ji tidak bisa melanggar perintah keluarga Yun apapun yang terjadi. Tahukah kamu Yun Feng? Dia meminta kita melakukan ini. Yun Feng tiba-tiba mengangkat alisnya setelah mendengar itu. Alasan yang tidak tahu malu. Wanita itu ingin menggunakan ini untuk mencemarkan nama baik dia. Yun Feng, gadis dari keluarga Ji terkejut. Lalu, dia langsung menyangkalnya. Itu tidak mungkin. Bagaimana seseorang seperti Yun Feng bisa dikaitkan dengan orang sepertimu? Piao Sue kembali marah. Apa yang dia maksud dengan orang-orang seperti mereka? Seberapa mulianya Yun Feng? Terserah kamu percaya atau tidak, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Yun Feng bahkan meminta kami untuk memperhatikan pergerakan berbagai keluarga. Jika mereka punya niat buruk, dia sendiri yang akan melenyapkannya. Semakin banyak Piao Sue berkata, semakin dia merasa puas diri. Dia melakukannya dengan sengaja dan menyalahkan segalanya pada Yun Feng. Bukankah Yun Feng sangat cakap? Konflik seperti itu tentu saja bukan masalah baginya. Yang lain ketakutan setelah mendengar itu. Piao Sue, seseorang mencoba mengingatkannya. Bagaimana mereka bisa menyalahkan semua yang mereka lakukan pada Yun Feng? Keberanian macam apa yang dia miliki? Piao Sue mengabaikan yang lain dan melanjutkan dengan fasih, apa yang kamu katakan tadi sudah cukup bagi Yun Feng untuk menghabisi keluarga Ji sendiri. Pemuda dari keluarga Ji langsung menjadi pucat setelah mendengar itu. Jangan beritahu Yun Feng. Kamu takut sekarang. Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan Yun Feng, bukankah mudah baginya untuk menghancurkan keluarga Ji? Piao Sue mencibir. Pemuda dari keluarga Ji menjadi semakin pucat dan tubuhnya juga bergoyang. Jangan. Gadis dari keluarga Ji mengertakkan giginya dengan keras dan memegangi pemuda di sebelahnya dengan tangannya sambil melebarkan matanya. Pergi dan bicara padanya. Menurutku, aku benar. Jika dia benar-benar ingin menghancurkan keluarga Ji untukmu, itu adalah ketidakmampuan Yun Feng. Kata yang bagus. Sebuah suara terdengar. Piao Sue berbalik dan melihat orang yang berbicara dengan jelas. Ekspresinya langsung berubah. Meng Qin, apa yang kamu katakan tadi? Orang-orang di sekitar memandang dengan sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Apa yang Meng Qin makan hari ini? Beraninya dia mengatakan, kata yang bagus. Bab 1758 mati, 4. Ku bilang, dia benar, kata Meng Qin sambil menatap Piao Sue dengan mata hitamnya. Napas Piao Sue menegang. Dia ingin memarahinya dengan keras, tapi dia tiba-tiba kehilangan keberaniannya. Tatapan macam apa itu? Nada suara Piao Sue jelas jauh lebih lemah. Meng Qin perlahan berjalan mendekat. Gadis di seberang tertawa kecil. Apakah kamu melihat itu? Bangsamu sendiri menganggap aku benar. Turun. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Piao Sue berteriak dengan keras. Meng Qin mengangkat alisnya. Dia tidak tahu bahwa Piao Sue dapat berbicara dengan nada yang begitu keras meskipun penampilannya halus. Memang benar, seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Penampilan tidak berarti segalanya. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Melihat dia masih tidak bereaksi, Piao Sue berteriak dengan marah lagi. Meng Qin berdiri di sana dan berkata dengan suara rendah, ini memang bukan sesuatu yang membuatku tahan hidup bersama orang sepertimu. Kamu, Piao Sue terkejut. Dia terlambat menyadari bahwa orang ini mungkin bukan Meng Qin sama sekali. Bagaimana Meng Qin berani berbicara dengannya seperti ini? Siapa sebenarnya kamu?
Kamu bukan Meng Qin. Piao Sue tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke arah Meng Qin. Yang lain juga kaget. Jika bukan Meng Qin, siapakah itu? Siapa sebenarnya yang menyelinap ke mereka dengan wajah Meng Qin? Gadis dari keluarga Ji tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus dan sedikit mengernyit. Dia selalu merasa bahwa wanita di depannya memberinya tekanan yang tidak bisa dijelaskan dan samar-samar keluar. Meng Qin mengusap wajahnya dengan lembut menggunakan tangannya dan topeng setipis sayap jangkrik dilepas. Dia memutar pergelangan tangannya dengan lembut dan topeng 1000 bayangan menghilang, memperlihatkan tubuh asli Yun Feng. Dia memiliki wajah seperti batu giok dan fitur wajah mulia yang memancarkan aura seorang ratu. Terutama matanya, mereka memancarkan tatapan tajam yang tidak bisa ditolak oleh Piao Sue sama sekali. Siapa sebenarnya kamu? Piao Sue terhuyung mundur beberapa langkah saat jantungnya berdebar kencang. Dia mengukurnya. Siapa sebenarnya dia? Yun Feng sedikit mengerutkan bibirnya dan menatap langsung Piao Sue dengan mata hitamnya. Siapa saya? Bukankah tadi kamu menyebutkan namaku? Piao Sue segera menjadi pucat. Yang lain semua terkesiap. Apakah kamu, Yun Feng dari keluarga Yun? Gadis dari keluarga Ji tampak bergumam sambil menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Darahnya mendidih di tubuhnya. Dia adalah Yun Feng. Pemuda dari keluarga Ji terhuyung lagi. Yun Feng? Dia beruntung melihatnya. Itu tidak mungkin. Piao Sue tiba-tiba berteriak. Yun Feng meninggalkan keluarga Yun beberapa hari yang lalu. Dari mana asalmu? Semua orang kaget. Yun Feng mencibir. Tidak peduli siapa aku, tapi aku tidak akan membiarkan kalian merusak reputasi keluarga Yun di luar. Kata-kata ini seperti anak panah, menusuk tajam ke dalam hati orang-orang ini. Mari kita pergi. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kami akan mempercayaimu ketika kamu mengatakan kamu adalah Yun Feng? Piao Sue masih membohongi dirinya sendiri. Berita tentang Yun Feng meninggalkan keluarga Yun dipegang di tangannya seperti sedotan yang menyelamatkan nyawa. Wanita itu tidak mungkin Yun Feng. Yun Feng sudah pergi. Kamu benar-benar idiot. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia adalah Yun Feng secara langsung? Gadis dari keluarga Ji mendengus dan menatap Piao Sue dan yang lainnya dengan ejekan di matanya. Dia jauh lebih kuat darimu. Auranya terlihat jelas. Jika dia bukan Yun Feng, kan? Piao Sue menggertakkan giginya. Itu tidak mungkin. Jika wanita itu benar-benar Yun Feng, dia pasti sudah mengetahui semua yang dilakukan Piao Sue. Piao Sue tidak bisa tinggal di keluarga Yun sama sekali. Dia tidak ingin ini terjadi. Dia tidak bisa meninggalkan keluarga Yun. Saya tidak percaya. Yun Feng mengangkat alisnya. Itu fakta yang sangat jelas, tapi dia masih mengertakkan gigi dan keras kepala. Dia mungkin tahu bahwa dia dalam masalah. Tidak masalah. Pastinya ada banyak sekali orang yang bisa membuktikan apakah dia adalah Yun Feng atau bukan. Meskipun dia bisa membuktikan identitasnya dengan menunjukkan binatang ajaib yang dikontraknya, hal ini tidak layak dilakukan. Yun Feng berbalik dan mendekati gadis dari keluarga Ji. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Seperti yang Anda katakan, jika memang ada sekelompok orang seperti itu di keluarga Yun, itu akan menjadi penghinaan bagi kami sendiri. Gadis dari keluarga Ji tiba-tiba tersipu malu dan mengangguk. Saya hanya marah. Kami sangat mengenal keluarga Yun dalam pikiran kami. Yun Feng terkekeh. Orang-orang ini mungkin masih menyangkalnya. Saat itu, saya harap Anda bisa pergi ke keluarga Yun untuk membuktikannya. Gadis dari keluarga Ji dengan cepat mengangguk. Tentu saja, jika ada kebutuhan, saya akan menelepon keluarga lain juga. Yun Feng mengangguk. Itu sangat baik. Dia menatap pemuda yang sangat lemah di sampingnya dengan mata hitamnya. Yun Feng memutar pergelangan tangannya dan sebotol ramuan kehidupan muncul. Yun Feng menyerahkan ramuan itu kepada pemuda itu. Ramuan kehidupan tingkat master ini cukup untuk membuat fisikmu beberapa kali lebih kuat. Hanya karena Anda tidak berbakat bukan berarti Anda tidak bisa sukses. Pria muda itu dengan cepat memegang botol di tangannya erat-erat saat mata hitamnya berkilauan. Ramuan kehidupan tingkat master. Gadis dari keluarga Ji sangat gembira dalam pikirannya. Ramuan tingkat master. Dia benar-benar Yun Feng. Selain Yun Feng, siapa lagi yang bisa memberikan ramuan kehidupan tingkat master dengan begitu murah hati? Yun Feng tidak hanya kuat. Dia juga seorang jenius yang terkenal di dunia farmasi. Pemuda itu tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya,
dia hanya mengucapkan, terima kasih, dengan suara gemetar. Yun Feng tersenyum ringan dan berbalik. Orang-orang yang masih sangat sombong saat itu semuanya ketakutan saat itu juga. Yun Feng? Dia benar-benar Yun Feng. Bahkan wajah Piao Sue yang paling keras kepala pun benar-benar roboh dan dia sudah duduk di tanah dengan kaki lemah. Ramuan tingkat master, dia memberikannya begitu saja. Dia benar-benar Yun Feng. Namun, apa yang terjadi saat dia meninggalkan keluarga Yun? Mungkin, dia melakukannya dengan sengaja. Piao Sue jatuh ke tanah, seolah dia bisa memprediksi akhir masa depannya. Yun Feng kembali ke keluarga Yun. Kemunculannya kembali yang tiba-tiba, yang seharusnya sudah meninggalkan rumah, langsung mengejutkan anggota keluarga Yun. Yang lebih mengejutkan keluarga Yun adalah Yun Feng mengumpulkan semua orang di keluarga Yun dan mengeluarkan surat panggilan. Apakah mereka sibuk di luar atau berkultivasi dalam pengasingan? Mereka semua meninggalkan apa yang mereka lakukan dan keluar. Anggota keluarga Yun berkumpul di atrium keluarga Yun dan memandang orang-orang di sekitar Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Bukankah mereka semua adalah kerabat keluarga Yun? Diskusi pun bermunculan. Yun Feng berdiri di sana dengan wajah dingin dan tidak mengatakan apapun. Selusin orang di sekitarnya juga tidak berani mengatakan apapun. Wajah mereka pucat saat mereka berdiri di sana dengan sedih. Yun Feng, apa yang kamu lakukan? Beberapa paman yang berhubungan dengan orang-orang ini semuanya berjalan mendekat. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yun Feng. Bagaimanapun juga, orang-orang ini berasal dari pihak istri mereka. Apakah mereka melakukan kesalahan? Bab 1759 mati, 5. Paman, aku akan menjelaskan semuanya padamu nanti, kata Yun Feng. Para paman juga tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah semua anggota keluarga Yun berkumpul, Yun Feng pertama-tama menatap mereka dengan acuh tak acuh dan kemudian berkata, aku mengumpulkan semua orang karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Keluarga Yun adalah yang teratas di area dalam saat ini karena kerja keras semua orang di keluarga Yun. Yun Feng berhenti sejenak dan kemudian berkata, keluarga Yun telah berkembang seperti matahari di langit tengah hari selama ini. Tidak ada salahnya jika sebagian orang mendambakan reputasi keluarga Yun. Karena kamu berada di keluarga Yun, kamu harus mengetahui status dan identitasmu. Semua anggota keluarga Yun sedikit mengernyit. Apa sebenarnya maksudnya ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Suara beberapa wanita langsung terdengar. Kemudian, beberapa sosok bergegas masuk dengan ceroboh. Yun Feng mengerutkan kening. Beberapa paman tadi juga mengerutkan kening. Mereka semua adalah saudara mereka. Tante, Piao Sue, yang saat itu masih terlihat murung, tiba-tiba menangis. Dua aliran air mata jatuh, membuatnya tampak menyedihkan. Para wanita ini langsung cemas saat melihat ini. Mereka hendak bergegas maju, tetapi mereka ditarik kembali oleh beberapa paman. Mengapa kamu di sini? Cepat kembali. Kembali, dan biarkan Xiao Sue diintimidasi seperti ini. Aku tidak akan mengizinkannya. Salah satu wanita berteriak dan menatap Yun Feng. Apa sebenarnya yang dilakukan Xiao Sue hingga membuatmu marah? Apakah Anda harus memperlakukannya seperti orang luar? Siapa kamu? Kamu tidak perlu peduli padanya sama sekali. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap dan dia tidak mengatakan apapun. Beberapa paman langsung tersipu. Apa yang kamu bicarakan? Cepat kembali. Tidak, Xiao Sue adalah keponakanku. Aku tidak bisa membiarkan dia ditindas. Paman, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya sedikit menyinggung perasaannya. Piao Sue mengeluarkan beberapa aliran air mata lagi dan menatap anggota keluarga Yun dengan menyedihkan. Kamu tahu kepribadianku yang biasa. Meskipun kami berada di keluarga Yun, kami tahu apa artinya tinggal di bawah atap orang lain. Apakah kita biasanya tidak pantas? Semua anggota keluarga Yun mengerutkan kening. Orang-orang ini biasanya sangat baik dan sopan, tapi apa yang dikatakan Yun Feng tidak bisa dibuat-buat. Ya, dia adalah Yun Feng. Anda percaya semua yang dia katakan. Tapi Anda tidak bisa mendengarkan satu sisi cerita saja. Piao Sue berbalik. Tuan Yun, kenapa kamu harus berdebat denganku? Yun Feng mencibir. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang tidak tahu malu seperti ini. Mempermainkan dia seperti ini. Gadis itu masih terlalu muda. Yah, Yun Feng, Piao Sue dan yang lainnya sangat patuh. Apakah ada kesalahpahaman? Kata paman dari keluarga Yun. Yun Feng terkekeh.
Saya selalu bersikap masuk akal. Tentu saja, saya tidak bisa mendengarkan cerita dari sisi siapapun. Kalau begitu, biarkan orang lain bicara. Yun Feng bertepuk tangan dan beberapa sosok keluar dari sudut. Melihat itu, Piao Sue langsung melebarkan mata hitamnya. Bukankah mereka adalah korban yang pernah ditindasnya sebelumnya? Beberapa dari mereka berjalan ke arah Yun Feng dan memperkenalkan diri kepada anggota keluarga Yun. Anggota keluarga Yun semakin bingung. Apa hubungannya ini dengan anggota keluarga lainnya? Yun Feng sedikit mengangguk. Beberapa dari mereka menceritakan semua yang telah dilakukan Piao Sue dan yang lainnya. Setelah mendengar itu, ekspresi anggota keluarga Yun berubah drastis. Terutama beberapa paman yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka, wajah mereka sudah menjadi gelap. Itu tidak mungkin. Mereka menyebarkan rumor. Beberapa wanita berteriak. Piao Sue dan yang lainnya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Selain itu, mereka semua cukup kuat. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain menindas mereka tanpa alasan? Mereka pasti, wanita itu terdiam saat ini. Semua anggota keluarga lainnya mencibir. Mereka menggunakan nama keluarga Yun untuk menekan kami. Lebih baik kita menghindari masalah. Beraninya kamu. Beberapa paman segera menjadi gempar. Keluarga Yun adalah hal terpenting dalam pikiran keluarga Yun. Itu adalah akar mereka, rumah mereka. Tidak ada yang bisa menghina mereka. Bahkan anggota keluarga Yun pun tidak, apalagi orang-orang ini. Paman, ini tidak benar. Aku tidak melakukannya. Piao Sue sangat ketakutan. Dia tergagap dan menjelaskan untuk waktu yang lama. Beberapa paman sudah marah. Kamu orang. Beraninya kamu merusak reputasi keluarga Yun. Beberapa paman sangat marah. Mereka mengepalkan tangan begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Anggota keluarga Yun lainnya juga marah dan tidak puas. Orang-orang ini semua berbeda di permukaan, dan mereka semua tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa jika kamu bersikap baik. Sayangnya, kamu tidak tahu tempatmu, kata Yun Feng. Beberapa wanita segera berteriak, Yun Feng. Anda adalah pembangkit tenaga listrik. Apakah kamu tidak takut hal itu akan merusak martabatmu sebagai pembangkit tenaga listrik dan kamu akan dikatakan menindas yang lemah? Apa katamu? Sebelum Yun Feng mengatakan apapun, para paman kembali marah. Apa hakmu mengatakan itu tentang Yun Feng? Apa yang kalian para wanita ketahui? Kami benar. Jika kita menikah dengan keluarga Yun, bukankah kita anggota keluarga Yun? Yun Feng mencibir. Baiklah. Kamu adalah anggota keluarga Yun. Karena dia anggota keluarga Yun pasti punya aturannya sendiri. Aturan? Aturan apa? Tubuh Piao Sue bergetar. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Paman, kamu tidak perlu peduli dengan kami. Tidak apa-apa jika kita tidak memiliki saudara seperti itu. Beberapa paman benar-benar marah. Sungguh memalukan mereka memiliki kerabat seperti itu. Keluarga Yun juga terlibat karena mereka. Hal ini membuat mereka sangat malu hingga tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Beruntung perbuatan jahat orang-orang ini terungkap secepatnya, atau akan sulit bagi mereka untuk menjelaskan jika memang ada kesalahpahaman di area dalam. Tunggu, Piao Sue tiba-tiba berteriak. Saya bukan anggota keluarga Yun. Yun Feng mengangkat alisnya. Piao Sue terus berteriak, nama keluargaku bukan Yun dan aku tidak memiliki darah keluarga Yun di tubuhku. Aku akan meninggalkan tempat ini sekarang juga. Semua anggota keluarga Yun tampak jijik. Mengapa mereka tidak menyadari wajah asli orang-orang ini? Reputasi keluarga Yun dirusak oleh kerabat tersebut. Itu benar-benar. Bagaimana kami bisa melepaskanmu begitu saja? Seseorang di keluarga Yun berteriak dengan amarah yang membara di hatinya. Itu benar. Anda merusak reputasi keluarga Yun. Bagaimana kami bisa melepaskanmu begitu saja? Wajah Piao Sue penuh dengan air mata. Dia menyesali perbuatannya. Dia hanya melakukan beberapa hal buruk. Selain itu, dia menindas orang yang tidak berguna. Mereka semua adalah orang-orang tak berguna dari berbagai keluarga. Jadi bagaimana jika kita menindas mereka? Yang kuat memangsa yang lemah di dunia ini. Di mana-mana sama saja. Piao Sue berteriak dengan keras. Ekspresi Yun Feng dingin. Tidak ada orang yang tidak berguna di dunia ini. Hanya ada orang yang tidak dihargai. Piao Sue tertegun dan menatap Yun Feng dengan bingung. Yun Feng mengerutkan bibirnya dengan dingin. Karena kamu mengatakan bahwa kamu bukan anggota keluarga Yun tidak ada hubungannya sama sekali denganmu.
Hidup dan matimu di masa depan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun. Piao Sue menggigil dan tidak bisa tidak melirik orang-orang yang pernah dia intimidasi atas nama keluarga Yun. Meskipun orang-orang ini tidak berguna, mereka cukup kuat. Jangan seperti ini, aku salah, kata Piao Sue dengan suara gemetar. Aku tidak akan melakukannya lagi. Masyarakat harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang bisa melarikan diri, kata Yun Feng. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan mentalnya segera menggulung tubuh Piao Sue, melemparkannya ke orang-orang itu. Aku akan menyerahkannya padamu untuk ditangani. Mari selesaikan dendammu. Xiao Sue, wanita itu langsung berteriak kaget saat melihat itu. Melihat Piao Sue dibawa pergi oleh orang-orang itu, dia pasti akan mati. Yun Feng, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Kamu bahkan tidak mau melepaskan orang yang lemah. Wanita itu meraung keras. Yun Feng melirik dengan dingin. Martabat seorang pembangkit tenaga listrik sama sekali tidak ada di mata saya. Jika ada yang menyakiti atau menyakiti keluarga Yun, saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Itu aturanku. Tubuh wanita itu lemas. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Keponakannya pasti sudah mati kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Yun Feng sudah mengatakan itu. Bagaimana dia masih bisa hidup? Yang disebut kerabat, dengarkan. Keluarga Yun punya aturannya sendiri. Jika hal serupa terjadi lagi, saya tidak akan menahan diri. Ketika keluarga Yun mulia, Anda dapat berbagi kemuliaan jika Anda mau. Namun, jika kamu menyakiti keluarga Yun, inilah akibatnya. Tangisan menyedihkan terdengar di luar. Hati anggota keluarga Yun bergetar setelah mendengar itu, tapi mereka tidak menyalahkannya sama sekali. Jika itu mereka pasti akan melakukan hal yang sama. Setelah kejadian ini, para kerabat tidak memiliki keberanian lagi untuk tinggal di keluarga Yun. Mereka berjalan pergi dan berpencar. Orang-orang yang siap bergerak dan ingin naik pangkat sepenuhnya patuh. Di luar hutan belantara, mayat yang sangat berantakan tergeletak di sana. Yun Feng melambaikan tangannya dan bola api mengelilingi mayat itu, membakar tubuhnya sepenuhnya. Abunya menghilang di udara. Setelah dia meninggal, dia bahkan tidak meninggalkan sedikit pun abu. Bab, Kontes Farmasi 1761. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Piao Sue berakhir dengan sangat menyedihkan. Bagaimanapun, dialah yang memulai segalanya dan dialah yang paling banyak menimbulkan masalah di keluarga Yun. Para kerabat segera bubar dari keluarga Yun. Mereka tahu dalam benak mereka bahwa mereka bisa datang ke keluarga Yun, tapi itu bukanlah tempat di mana mereka bisa berperilaku kejam. Dengan tindakan Yun Feng, anggota keluarga Yun manapun mungkin bisa melakukan apa saja jika hal serupa terjadi pada keluarga Yun di masa depan. Yun Feng tidak harus menghadapinya sendiri. Kali ini, ketiga tetua keluarga Yun tidak muncul untuk menerima hukuman Yun Feng. Mereka sepertinya membiarkan Yun Feng menangani semuanya. Ketiga tetua keluarga Yun juga tahu bahwa Yun Feng berpura-pura pergi, atau mereka tidak akan menutup telinga terhadap masalah tersebut sama sekali. Setelah kejadian ini, keluarga besar dan kecil di area dalam yang hampir memiliki permusuhan kembali mengubah pendapat mereka tentang keluarga Yun. Tindakan Yun Feng sangat menjaga reputasi keluarga Yun. Jika ada badai tersembunyi di area dalam, jika dia tidak memperhatikannya, mungkin akan ada konsekuensi buruk pada akhirnya. Setelah berurusan dengan kerabat ini, kabar baik akhirnya datang dari pihak Feng Qingxuan. Yun Feng dan Ku Lanyi segera bergegas ke tempat Feng Qingxuan. Feng Qingxuan terkekeh. Murid, saya sudah lama berpikir dan akhirnya ingat di mana tempat ini. Yun Feng menghela nafas lega dalam pikirannya. Senang sekali guru mengingatnya. Saya sedang tidak buru-buru. Feng Qingxuan terkekeh dan menunjuk ke suatu tempat di peta. Inilah tempat yang membangkitkan ingatanku. Murid, datang dan lihatlah. Yun Feng berjalan mendekat dan melihat peta kecil itu dengan hati-hati. Fragmen peta tersebut jauh lebih kecil daripada dua bagian lainnya yang dihubungkan bersama, namun medan yang digambarkan pada peta juga sangat detail. Namun, dia harus mengamatinya dengan cermat. Yun Feng melihatnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama dan tiba-tiba merasa bahwa tempat yang digambar di peta tampak agak familiar baginya. Aneh, kenapa aku merasa tempat ini juga sangat familiar, gumam Yun Feng. Feng Qingxuan memandangnya sambil tersenyum. Senang rasanya kamu menganggapnya familiar.
Anda pasti pernah ke tempat ini sebelumnya. Yun Feng memandang Feng Qingxuan dengan bingung. Mengapa tuannya begitu yakin? Kulanyi juga berjalan mendekat dan melihatnya dengan cermat. Dia tidak tahu apa yang salah, tapi semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa tempat ini familiar dan dia pernah ke sana. Tuan, mengapa kamu begitu yakin? Tanya Yun Feng. Feng Qingxuan terkekeh dan menatap Yun Feng. Karena area yang ditandai di peta ini tidak ada di tempat lain. Itu adalah bagian dari benua timur. Benua timur, Yun Feng terkejut. Dia melihat dengan cermat lagi. Setelah gurunya mengingatkan, Yun Feng melihatnya dengan lebih jelas. Medan yang tergambar di peta masih asing, namun secara bertahap sudah mendekati wilayah benua timur. Agak mirip, tapi berbeda. Benua timur dulunya memiliki 4 kerajaan. Kami telah mengunjungi keempat kerajaan. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak mengenalinya. Kulanyi mengerutkan kening dan melihat peta dengan hati-hati. Selain itu, medan yang digambar di peta ini sedikit berbeda dari benua timur saat ini. Nak, yang kamu bicarakan tentang benua timur saat ini, benua yang luas belum pernah diperintah oleh manusia sejak zaman kuno. Benua timur dan benua barat serta benua tengah berkembang kemudian. Dengan kedatangan manusia, terbentuklah medan saat ini. Peta elemen itu kuno, jadi medan yang digambarkan pastinya kuno, bukan sekarang. Peta ini seharusnya menggambarkan benua timur dahulu kala. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya dinasti yang akan berubah, tetapi bahkan wilayah, medan, dan lingkungan geografis juga akan berubah seiring waktu. Murid, kamu benar. Aku sudah memandanginya. Medan ini sangat dekat dengan benua timur saat ini. Memikirkan dengan hati-hati tentang perjalanan waktu, saya seharusnya bisa mencapai kesimpulan yang sama. Bagian dari benua timur. Bagian mana yang ditandai di peta ini? Kulanyi mengerutkan kening. Yun Feng terkekeh. Bukankah itu sederhana? Selama dia membandingkan peta benua timur dengan pecahan peta ini, dia akan bisa sampai pada suatu kesimpulan. Mendapatkan peta benua timur sangat mudah. Segera, peta benua timur ada di tangan Yun Feng. Sekarang Kekaisaran Kexia hancur total, benua timur telah menjadi 3 kerajaan. Luas total Kekaisaran Feng Yun tetap sama, sementara Seng Yao dan Ofei membagi wilayah dan sumber daya Kekaisaran Kexia. Wilayah dan pengaruh mereka telah berkembang pesat, dan kekuatan tempur Kekaisaran secara keseluruhan telah berubah. Meski kedua negara mendapat banyak keuntungan dengan membagi kerajaan Kexia, mereka tidak berani menyerang Feng Yun dengan mudah. Salah satunya karena pembatasan serikat tentara bayaran, dan yang lainnya karena tim tentara bayaran Maple Merah masih berakar di Kekaisaran Feng Yun. Kedua negara pasti tahu siapa dalang di balik tim tentara bayaran Maple Merah. Itu adalah Yun Feng. Keduanya tentu tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Meski gelisah, mereka tidak pernah berani menyerang dengan mudah. Hasil perbandingan peta segera muncul. Tempat yang tergambar di peta memang merupakan bagian dari benua timur. Walaupun banyak bagian yang tidak bisa sama persis, seharusnya bagian itu berada di tempatnya. Yun Feng melihat area di peta benua timur dan terkekeh. Area yang ditunjukkan di peta adalah wilayah Kekaisaran Kexia yang hancur. Benih elemen cahaya muncul di tempat seperti itu, Yun Feng tersenyum tak berdaya. Dia tidak pernah mengira bahwa elemen Sid akan muncul di dunia manusia, dan bahkan di wilayah kerajaan Kexia. Ketika kerajaan Kexia masih ada, siapa sangka benda sekuat itu ada di wilayah Kekaisaran. Sekarang Kekaisaran Kexia telah terpecah, Ofei dan Seng Yao belum mendengar apapun tentang elemen Sid. Tanya Kulanyi dengan cemberut. Namun Feng Qingxuan mendengus. Bahkan keluarga di area dalam tidak memenuhi syarat untuk mengetahui betapa berharganya elemen Sid, apalagi mereka. Yun Feng juga berpikir demikian dalam benaknya. Hanya 4 keluarga yang mengetahui tentang pecahan peta itu. Adapun Kekaisaran di benua timur dan 3 aula di benua barat, mereka belum memenuhi syarat untuk mengetahui tentang pecahan peta. Dan hanya tuannya yang mengetahui kebenaran tentang pecahan peta itu. Kami hanya bisa pergi ke sana secara langsung. Kita tidak akan tahu apakah itu di Ofei atau Seng Yao kecuali kita mengunjunginya, kata Yun Feng. Kulanyi mengangguk. Feng Qingxuan menyerahkan peta itu kepada Yun Feng dan berkata dengan suara rendah, meskipun area kemunculannya biasa saja, tidak mudah untuk menemukan elemen Sid. Selain itu, Anda sudah memiliki pengalaman dengan benih elemen air. Anda tidak bisa mendekatinya dengan mudah. Jika Anda benar-benar harus melakukannya, gunakan beberapa metode khusus.
Bab, Kontes Farmasi 1761-2. Yun Feng terkejut. Dia telah menyebutkan situasi benih elemen air kepada tuannya terakhir kali. Pada saat itu, tidak hanya ada penjaga, tetapi energi kuat dari benih elemen air juga terlalu banyak untuk dia ambil. Jika mata merah tidak keluar, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan benih elemen air ini sama sekali. Apa yang disebut metode khusus guru adalah mata merah, kan? Yun Feng mengerucutkan bibirnya. Dia masih ingat apa yang dikatakan mata merah saat itu. Hadiah yang dia inginkan adalah benih elemen air. Mustahil baginya untuk memberikan benda ini padanya sekarang. Permintaan mata merah terlalu sulit dipercaya. Kenapa dia menginginkan benda sekuat itu? Apakah dia terus menyerap energi dari tubuhnya untuk mendapatkan kebebasan? Yun Feng kurang lebih sedikit khawatir tentang mata merah. Meskipun dia belum pernah melihat penampilan penuhnya, dia tahu bahwa itu bukanlah orang baik. Setelah ia benar-benar meninggalkan tubuhnya dan mendapatkan kembali kebebasannya, Yun Feng yakin orang pertama yang akan diserang oleh mata merah adalah dia. Mengerti, guru. Saya pasti akan sangat berhati-hati. Yun Feng mengangguk dengan berat hati. Satu-satunya kemungkinan baginya untuk mendapatkan elemen Sid saat ini adalah dengan mengandalkan kekuatan mata merah. Lebih baik mendapatkan elemen Sid terlebih dahulu. Belum terlambat untuk mempertimbangkan sisanya nanti. Si mata merah masih terkendali saat ini. Ya, hati-hati. Pergi. Feng Qingxuan mengangguk dengan santai dan melambaikan tangannya, meminta Yun Feng pergi. Yun Feng membungkuk dan pergi. Keduanya meninggalkan halaman Feng Qingxuan. Kulanyi berkata, bukankah pemulihan senior Feng terlalu lambat? Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Kekuatan mental guru terus-menerus dikonsumsi di Beast Tower. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Fisik seorang pemanggil pada awalnya lemah. Saya pikir guru telah mencoba yang terbaik. Kulanyi mengerutkan kening. Feng senior tampaknya sedikit lebih lemah dari orang biasa. Apakah kamu menemukan sesuatu? Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Dia sudah menyadari hal ini. Meskipun pemanggil relatif lemah, mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator, tetapi fisik tuannya bahkan lebih lemah daripada orang biasa. Meskipun dia tidak tampak abnormal di permukaan, dia sebenarnya sangat lemah di dalam. Jika mantan lawan tuannya yang lain datang untuk melancarkan serangan diam-diam pada saat ini, dia akan berada dalam posisi yang dirugikan bahkan jika dia telah memulihkan sebagian kekuatannya. Apakah karena elemen gelap? Yun Feng menebak. Majikannya adalah pemanggil kegelapan. Elemen gelap sendiri memiliki banyak kekurangan. Itu pasti memiliki sedikit efek samping pada tubuh pemanggil. Saya kira tidak demikian. Hanya ketika elemen gelap digunakan pada musuh barulah ia dapat menimbulkan berbagai macam efek negatif. Tidak apa-apa untuk dirimu sendiri. Mungkin senior Feng telah lama menderita di menara binatang, itulah sebabnya dia sangat lemah saat ini. Kulanyi mengerutkan kening. Hati Yun Feng menegang. Tuannya harus memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Dia harus mulai mengerjakan ramuannya sesegera mungkin. Yun Feng dan Kulanyi benar-benar akan meninggalkan keluarga Yun kali ini. Mereka tidak perlu khawatir apapun saat pergi kali ini. Satu-satunya hal adalah Bai Qingfeng tampaknya tidak berada dalam situasi yang baik saat ini. Karena kesombongan dan sikap memanjakan Piao Sui, Yun Xiang tidak berniat memaafkannya dengan mudah. Kehidupannya saat ini bisa dikatakan menyedihkan. Yun Feng hanya tersenyum setelah mengetahui hal itu. Dia pantas mendapatkannya. Sudah waktunya dia mengetahui bahwa Yun Xiang tidak mudah dibujuk. Kulanyi, sebaliknya, tersenyum lebar. Bai Qingfeng awalnya ingin meminta bantuan Yun Feng agar Yun Xiang bisa memaafkannya, tetapi Yun Feng berkata bahwa ini adalah urusannya dan dia tidak peduli. Itu membuat Bai Qingfeng sangat menderita. Meskipun Yun Xiang marah pada Bai Qingfeng, dia tidak akan melakukan apapun karena ini. Pasalnya, keduanya sudah menikah dan memiliki seorang putri. Yun Xiang hanya akan membuat ulah. Jika Bai Qingfeng bertahan lebih lama, semuanya akan baik-baik saja. Yun Feng dan Kulanyi meninggalkan keluarga Yun dan berangkat ke benua timur. Perkembangan benua timur sangat berbeda dengan sebelumnya. Aktivasi terus-menerus dan peningkatan susunan spasial sangat meningkatkan komunikasi antara beberapa wilayah, yang juga membuka jembatan komunikasi antara benua timur dan benua tengah. Saat ini sudah menjadi hal biasa untuk melihat orang-orang dari benua lain di benua timur,
dan komunikasi antar pembangkit tenaga listrik bahkan lebih dekat. Pembangkit tenaga listrik juga muncul seperti rebung setelah hujan. Yun Feng dan Yun Feng datang ke Kekaisaran Sengyao di benua timur, yang merupakan kekaisaran paling dekat dengan benua timur, dengan mudah melalui arai teleportasi. Setelah membagi wilayah dan sumber daya Kexia, Sengyao telah berkembang pesat. Begitu dia memasuki ibu kota Kekaisaran Sengyao, Yun Feng jelas merasakan suasana yang berbeda. 20 tahun yang lalu, dia datang ke ibu kota Kekaisaran Sengyao. Pada saat itu, dia sudah menjadi master di antara para master di tingkat raja. Dan sekarang, sudah ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan sepertinya ada banyak sekali. Saat mereka berdua memasuki ibu kota Kekaisaran Sengyao, mereka menyebarkan kekuatan mental mereka dan melakukan pencarian menyeluruh. Semua pembangkit tenaga listrik yang menyembunyikan auranya atau tidak terdeteksi oleh mereka berdua. Hanya dalam beberapa detik, aura mereka terserap ke dalam tubuh mereka dan mereka memiliki gambaran kasar tentang situasi di Sengyao. Keduanya keluar dari menara teleportasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berjalan-jalan di ibu kota. Namun, semua pembangkit tenaga listrik yang diselidiki di ibu kota Kekaisaran Sengyao gemetar. Apakah mereka baru saja diselidiki? Semua pembangkit tenaga listrik bingung dalam pikiran mereka. Lagi pula, indera mereka tidak akurat hanya dalam beberapa detik. Mereka tidak yakin apakah ada yang menyelidikinya. Tampaknya perkembangan selama bertahun-tahun telah banyak meningkatkan kekuatan benua timur secara keseluruhan. Ku Lanyi terkekeh. Keduanya berjalan di jalanan dengan topeng 1000 bayangan. Mereka adalah orang-orang biasa yang lalu lalang. Yun Feng terkekeh. Keluarga kerajaan Sengyao memiliki dewa yang membantu mereka saat ini. Mungkin ini yang sedang tren. Yun Feng melihat sekeliling. Setelah penyelidikan saat itu, siapapun yang telah mencapai tingkat dewa di ibu kota Kekaisaran Sengyao akan terdeteksi. Ada lebih dari 10 ahli tingkat dewa di ibu kota Kekaisaran Sengyao saat ini. Hasil ini cukup bagus. Apa yang salah denganmu? Di istana kerajaan ibu kota Kekaisaran, Kaisar Sengyao sedang berbicara dengan beberapa ahli tingkat dewa. Saat itu, beberapa ahli tingkat dewa ini terdiam pada saat yang sama dan wajah mereka tiba-tiba menjadi gelap. Kaisar Kekaisaran Sengyao merasa bingung. Beberapa ahli dewa saling memandang. Kamu juga menyadarinya. Ya, meski aku tidak begitu yakin, memang ada aura yang melintas di tubuhku saat itu, lalu, dengan cepat menghilang. Bab, Kontes Farmasi 1762-3. Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa duduk di sana dengan wajah muram. Orang asing itu dapat dengan mudah mendeteksi keberadaan mereka dan bahkan mengeluarkan auranya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka tentu saja adalah pembangkit tenaga listrik yang satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Memikirkan hal ini, ekspresi dari beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa berubah drastis. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik Raja Dewa telah turun ke benua timur? Jika itu masalahnya, wajah beberapa dewa semakin gelap. Ada apa dengan kalian para ahli? Apa yang kamu perhatikan? Kenapa kamu terlihat murung sekali? Kata Kaisar Kekaisaran Sengyao. Beberapa dewa meliriknya. Yang mulia, apakah ada orang yang lebih kuat dari dewa yang muncul di benua timur? Kaisar Kerajaan Sengyao tertegun sejenak, lalu tertawa. Apakah kamu bercanda? Orang terkuat di benua timur saat ini berada di tingkat dewa. Berbicara tentang ini, Kaisar Kekaisaran Sengyao sedikit terkejut. Beberapa ahli tingkat dewa memandang Kaisar Kekaisaran Sengyao. Apa yang Anda ketahui, Yang Mulia? Kaisar tersenyum canggung. Ahem, baiklah. Tahukah kamu nama Yun Feng? Ekspresi beberapa dewa berubah lagi. Mereka pasti tahu nama Yun Feng. Mereka berasal dari benua tengah. Semua orang di benua tengah tahu nama Yun Feng. Tentu saja. Maksudmu, dia kembali. Kaisar Kerajaan Sengyao mengangkat sudut mulutnya. Itu hanya dugaan. Dia seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat. Wajah beberapa dewa bergerak-gerak. Yun Feng tentu saja merupakan pengecualian. Kekuatannya dikatakan tak terduga. Orang-orang yang bertarung dengannya hampir tidak pernah menang. Selain itu, dia adalah pemanggil 5 elemen. Apalagi yang bisa dilakukan orang aneh seperti itu jika bukan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mungkin tidak akan ada orang yang bisa melampaui dia. Tidak mungkin dia muncul di benua timur. Jika dia melakukannya, dia mungkin muncul di area dalam.
Itu benar. Benua Timur dan Benua Barat sudah menjadi tempat kecil bagi pembangkit tenaga listrik seperti dia. Dia seharusnya tidak datang. Bahkan jika dia kembali, kami akan mengurus urusan kami sendiri dengannya dan hidup dalam damai. Itu benar. Tidak apa-apa selama dia tidak muncul di Sengyao. Mereka tidak akan bertemu. Beberapa pembangkit tenaga listrik semuanya tersenyum datar. Dia tidak akan kembali. Mungkin. Ibu kota Kekaisaran Sengyao sangat ramai. Pembangkit tenaga listrik di bawah tingkat dewa sering muncul. Dapat dikatakan bahwa mereka semua memiliki level yang berbeda. Namun, ada satu hal yang tidak berubah, yaitu jumlah pemanggil. Sebelumnya, karena fisik mereka, jumlah penyihir dan pemanggil di benua timur sangat sedikit. Ini tidak dapat diubah apapun yang terjadi. Meskipun situasinya sudah membaik, namun hal itu tidak berubah secara mendasar. Jumlah pemanggil selalu berada dalam satu digit, di bawah 5. Melihat sekeliling ibu kota kekaisaran, Yun Feng hanya melihat 2 pemanggil di sepanjang jalan, dan mereka tidak terlalu kuat. Mereka biasanya berada di bawah level Lord dan memiliki kekuatan yang sangat biasa. Jika kekaisaran Sengyao sudah seperti ini, jelas Ove juga sama. Adapun kekaisaran Feng Yun, mungkin lebih menyedihkan daripada kedua negara ini. Perpisahan keluarga Yun seharusnya menyebabkan banyak kerugian bagi kekaisaran Feng Yun. Setidaknya, seharusnya tidak ada pemanggilnya sekarang. Yun Feng dan Yun Feng langsung menuju rumah lelang. Dengan tren saat ini, seharusnya rumah lelang lebih sejahtera. Benar saja, rumah lelang adalah tempat paling makmur dan berisik di seluruh ibu kota kekaisaran. Ada banyak orang yang keluar masuk rumah lelang dan jumlah lelang meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Jenis barang yang dilelang juga lebih banyak. Rumah lelang saat ini telah mengklasifikasikan secara ketat barang-barang yang mereka lelang, seperti ramuan, senjata dan lain sebagainya. Banyak tempat khusus yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda, sehingga layanan akan lebih nyaman dan cepat. Yun Feng mengunci tempat ramuan dan meliriknya sebentar. Level dan jenis ramuan yang dilelang semuanya meningkat. Batas tertinggi telah meningkat menjadi Master Bintang 1. Tampaknya kekuatan apoteker juga meningkat pesat. Yun Feng tidak menemukan ramuan apapun yang bermanfaat bagi tuannya. Daripada membeli ramuan ini, lebih baik Yun Feng melakukannya sendiri. Ramuan tingkat Grandmaster jauh melampaui tingkat Master. Yun Feng melihat sekeliling. Ada tempat khusus lain di sebelah tempat ramuan, tempat ramuan. Ini seharusnya menjadi tempat bagi apoteker untuk membeli dan menjual jamu. Yun Feng terdiam. Tampaknya solusi terbaik adalah menemukan ramuan yang disebutkan tuannya. Namun, gurunya mengatakan bahwa metode biasa tidak bisa mendapatkan ramuan itu sama sekali dan ramuan itu sendiri sangat istimewa. Yun Feng tidak memiliki banyak harapan untuk menemukan tanaman herbal. Dia hanya memandang mereka dengan santai. Seperti yang diharapkan, tidak ada ramuan apapun yang dibutuhkan tuannya. Meskipun sebagian besar jamu sangat mahal, apa yang dibutuhkan tuannya bahkan lebih istimewa. Anda telah mendengar, kontes farmasi akan dimulai lagi. Itu benar, kontes farmasi terakhir seharusnya diadakan beberapa dekade yang lalu. Itu benar, setelah serangkaian gejolak, kini saatnya menahannya. Saya dengar kontes farmasi kali ini sangat luar biasa. Semua apoteker di 3 benua akan ikut berpartisipasi. Benar-benar, itu sangat menarik. Meskipun benua tengah sangat kuat, tingkat ramuan mereka mirip dengan kita. Persaingan apoteker ini penuh ketegangan. Kontes farmasi kali ini diselenggarakan oleh Institut Farmasi Benua Timur. Kita akan berpesta. Saya mendengar bahwa hadiah untuk kontes farmasi kali ini sangat besar. Jadi bagaimana jika itu murah hati? Itu bukan urusan kami. Kami hanya akan menonton kesenangannya saat itu. Haha, kamu benar. Yun Feng mendengar diskusi yang lain. Kulanyi terkekeh dan menepuk kedua orang yang sedang berbicara. Saudaraku, tahukah kamu detail dari kontes farmasi kali ini? Kamu akan tahu kapan kamu pergi ke Serikat Apoteker. Di sana, setelah meninggalkan rumah lelang, belok kiri dan Anda akan melihatnya. Anda pasti akan tahu kapan Anda sampai di sana, tetapi hanya apoteker yang bisa masuk. Kulanyi tersenyum. Terima kasih sudah memberitahuku, saudara. Kulanyi berjalan kembali. Saya tidak menyangka apoteker akan membentuk serikat pekerja. Yun Feng terkekeh. Perserikatan ini sudah ada sejak lama, namun selalu bersifat low profile. Sekarang setelah kekuatan apoteker berkembang, mereka tentu harus mulai menonjol.
Kontes farmasi secara keseluruhan di 3 benua. Memang agak menarik. Kedua orang itu benar. Dari segi kekuatan, benua timur dan benua barat mungkin sedikit lebih lemah. Namun dalam hal farmasi, ketiga benua tersebut benar-benar berada dalam keadaan yang relatif seimbang. Kulanyi memandang Yun Feng. Tentu saja, kecuali Feng Feng. Bagaimanapun, Anda harus menjadi apoteker tingkat Grandmaster pertambangan. Bab, Kontes Farmasi 1763-4. Yun Feng terkekeh pelan. Lomba farmasi kali ini diselenggarakan oleh Institut Farmasi. Dia sudah lama tidak kembali ke Institut Farmasi. Setelah sekian lama, kekuatan para mahasiswa Institut Farmasi seharusnya meningkat pesat, atau mereka tidak akan menjadi tuan rumah kompetisi dengan begitu murah hati. Karena diadakan di wilayah mereka, mereka tentunya harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pemenang. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Tanya Kulanyi. Yun Feng mengangguk. Hadiah dari kontes farmasi kemungkinan besar berhubungan dengan jamu atau ramuan. Senang rasanya pergi dan melihatnya. Keduanya meninggalkan rumah lelang dan berbelok ke kiri, hanya untuk melihat tanda terang, Persatuan Apoteker, Cabang Sengyao. Serikat Apoteker mirip dengan Serikat Tentara Bayaran. Itu adalah organisasi kelompok yang memiliki cabangnya sendiri di setiap tempat, sedangkan kantor pusatnya berada di tempat lain. Tentara bayaran dan apoteker juga sama. Pada dasarnya, mereka adalah anggota serikat pekerja dan tidak peduli dengan wilayah, identitas atau kebangsaan mereka. Namun, kini setelah lomba kefarmasian dimulai, para apoteker tentunya mewakili kepentingan dan kejayaan berbagai bidang. Ada banyak apoteker yang masuk dan keluar dari Persatuan Apoteker Cabang Sengyao. Tidak sulit untuk menjadi seorang apoteker. Seseorang dapat memasuki industri ini dengan sedikit bakat dan kerja keras. Bagian tersulitnya adalah menjadi apoteker tingkat tinggi. Sangat mudah untuk memasuki dunia ramuan, tetapi sangat sulit untuk menempuh jalan ini. Beberapa tahun berlalu, apoteker bangkit seperti rebung setelah hujan. Penggunaan ramuan dan apoteker dalam jumlah besar dihargai berulang kali. Apoteker adalah profesi dengan masa depan yang sangat cerah. Beberapa orang adalah apoteker profesional, dan beberapa lainnya menganggap ini sebagai pekerjaan sampingan. Ada penjaga di samping pintu Persatuan Apoteker yang secara ketat memeriksa kualifikasi setiap orang yang masuk. Yun Feng melihat dengan cermat. Semua apoteker sepertinya memakai simbol di dada mereka, yang menunjukkan identitas dan level mereka. Yun Feng meliriknya. Di sebelah Persatuan Apoteker, ada pintu lain yang bertuliskan uji kualifikasi apoteker. Yun Feng mengangkat alisnya. Itu memang sistem serikat pekerja. Orang yang bukan anggotanya tidak diizinkan masuk, sama seperti serikat pemanggil. Hanya jika Anda seorang pemanggil, Anda akan diizinkan untuk bergabung dengan aliansi ini dan menikmati semua manfaat dan aktivitas dalam aliansi tersebut. Yun Feng berjalan dengan santai. Kulanyi sedang menunggu di luar. Dia bukan seorang apoteker dan tidak tertarik membuat obat. Dia adalah penyihir berelemen ringan dan bisa memperlakukan orang dengan mudah. Elemen ringan lebih kuat dari ramuan. Yun Feng masuk ke area inspeksi. Banyak orang datang untuk memverifikasi identitas apoteker tersebut. Yun Feng masuk dan melihat spanduk besar tergantung di dinding. Kontes farmasi akan segera dimulai. Semoga berhasil, apoteker. Yun Feng tidak bisa menahan senyum. Seseorang berjalan mendekat dan menepuk bahunya. Nak, kamu juga di sini untuk pemeriksaan kualifikasi, kan? Tingkat dasar ada di sana. Seorang pria parubaya menunjuk ke sebuah pintu. Yun Feng tersenyum. Dia tahu bahwa maksudnya baik. Di matanya, dia memang terlalu muda. Terima kasih Paman. Di mana saya dapat memverifikasi level master? Pria parubaya itu langsung melebarkan matanya setelah mendengar itu. Tingkat master. Teriakan ini membuat semua orang menoleh. Hanya ada satu kalimat di mata mereka. Siapakah apoteker tingkat master ini? Pria parubaya itu tersenyum canggung dan membuang muka. Pria parubaya itu menelan ludah. Kamu cukup berani. Tingkat master. Yun Feng terkekeh. Paman, terkadang penampilan dan usia tidak berarti apa-apa. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan menatap Yun Feng dengan curiga. Anak-anak zaman sekarang sangat berani. Tingkat master ada di sana. Itu pintu terakhir. Terima kasih. Yun Feng terkekeh dan berjalan mendekat. Pria parubaya itu sangat bingung. Gadis kecil itu adalah seorang apoteker tingkat master.
Dia pasti bercanda. Anak-anak zaman sekarang memang belum mengetahui besarnya langit dan bumi. Mereka mengira mereka punya kekuatan, tapi mereka semua mengira mereka adalah Yun Feng. Pria parubaya itu memandang Yun Feng di sepanjang jalan dan melihatnya berjalan ke pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Dia berpikir bahwa dia pasti akan gagal dan kembali dengan sedih. Pada saat itu, dia pasti akan mengucapkan beberapa patah kata untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang muda ini. Lebih baik bersikap rendah hati. Ini bisa dianggap sebagai ceramah. Setelah beberapa menit, pintu dibuka dan Yun Feng keluar. Lencana berkilau di dadanya menarik banyak perhatian. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dengan tajam. Saat dia melihat lencana itu dengan jelas, dia tersentak. Dia benar-benar berada di level master. Yun Feng berhasil melewati verifikasi dan membuka pintu. Sejumlah besar mata mengikutinya keluar sampai pintu ditutup kembali. Mereka segera mulai berdiskusi. Apoteker tingkat master. Berapa usianya? Itu benar. Dia terlihat sangat muda. Saya tidak percaya dia berada di level master. Generasi baru benar-benar melampaui generasi lama. Dia juga seorang jenius di dunia farmasi. Dia pasti dari Institut Farmasi. Itu tidak benar. Bagaimana seseorang dari Institut Farmasi bisa datang ke sini untuk memverifikasi kualifikasi mereka? Semua orang berdiskusi. Mulut pria parubaya itu kering dan dia sangat terkejut. Gadis kecil itu benar-benar seorang apoteker tingkat master. Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Yun Feng cukup rendah hati dan rendah hati kali ini. Dia berada di level Grandmaster, tetapi dia mendapat sertifikasi Master Bintang 1. Bukankah dia tidak menonjolkan diri? Setelah mendapatkan lencana kualifikasi, Yun Feng berhasil masuk ke serikat apoteker. Dia tentu saja menarik banyak perhatian sepanjang perjalanannya. Ada apoteker yang seumuran dengannya, tapi kekuatan mereka jauh lebih rendah darinya. Yun Feng adalah yang termuda di antara beberapa apoteker yang sekuat dia. Ada banyak orang di persatuan apoteker dari segala jenis. Meskipun Yun Feng menarik banyak perhatian ketika dia masuk, perhatian itu segera bubar. Lagi pula, orang jenius sudah tidak langka lagi di zaman sekarang ini. Di aula utama Persatuan Apoteker, area pendaftaran lomba farmasi sudah dekat. Ada antrian panjang di area pendaftaran dan semua orang tampak bersemangat untuk mencoba. Yun Feng mengikuti di belakang antrian dan menunggu pendaftaran. Apoteker tingkat master. Dia benar-benar sombong. Itu benar. Institut farmasi kami tidak pernah semewah ini. Dia sangat terkenal. Bukankah dia baru berada di level master? Dia terlihat sangat arogan sehingga dia meremehkan semua orang. Semburan tawa terdengar jelas di telinga Yun Feng. Institut Farmasi. Yun Feng menoleh dengan mata hitamnya. Dia sangat asing dengan sedikit orang yang dia lihat. Mereka bukanlah murid Seng Yao yang dia kenal. Ketika Yun Feng berada di Institut Farmasi, Seng Yao dan Ovei tidak lebih rendah hati dari Keisha. Selain itu, semuanya normal baginya. Kenapa dia tidak tahu ketika dia meremehkan semua orang? Bab, Kontes Farmasi 1764-5. Menyadari bahwa Yun Feng memperhatikan mereka, beberapa orang yang berbicara sengaja mengangkat suara mereka. Ada banyak ahli tingkat master di Institut Farmasi. Hanya orang-orang yang belum pernah melihat dunia yang berpikir bahwa tingkat masternya mengesankan. Tingkat master dibagi menjadi beberapa tingkatan. Itu hanya peringkat 1. Apa yang bisa dibanggakan? Yun Feng tersenyum dengan mata hitamnya dan melihat lencana di dada mereka. Bintang 3 tingkat tinggi. Benar, dia hanyalah seorang master bintang 1. Sebenarnya tidak ada yang bisa dibanggakan. Yun Feng sama sekali tidak peduli dengan kata-kata dingin orang-orang ini. Dia langsung membuang muka dan fokus pada pendaftarannya. Antrian pendaftaran semakin memendek. Pada saat ini, gadis lain, yang mengenakan pakaian cantik dan terlihat memiliki status tinggi, berjalan ke arah sekelompok orang itu. Beberapa orang yang berbicara saat itu menunjuk ke arah Yun Feng dan sepertinya mengatakan sesuatu. Yun Feng merasakan beberapa tatapan padanya dan tersenyum di sudut mulutnya. Beberapa orang hanya mencari masalah tanpa alasan. Akhirnya giliran Yun Feng. Orang di kantor pendaftaran melirik lencana di dada Yun Feng dan sedikit terkejut. Tuan Bintang 1. Tidak buruk. Anda memenuhi syarat dengan kekuatan Anda. Anda bisa mendaftar. Yun Feng menoleh ke samping. Ternyata tidak semua orang bisa mengikuti lomba farmasi kali ini.
Ada batasan tertentu pada kekuatan mereka. Hanya mereka yang telah mencapai level tinggi bintang 1 ke atas yang dapat berpartisipasi. Nampaknya pada lomba farmasi kali ini lebih memperhatikan kualitas lomba. Sebagian besar peserta harus tersingkir. Nama, Yun Feng berpikir sejenak. Feng Yun. Feng Yun. Orang-orang di kantor pendaftaran berhenti dan menatap Yun Feng. Namamu cukup menarik. Anda akan menjadi orang terkenal jika dibalik. Yun Feng tersenyum ringan. Itu hanya kebetulan. Orang di kantor pendaftaran mengangguk. Ini memang suatu kebetulan. Kalau tidak, saya akan mengira ini adalah nama samaran Yun Feng. Yun Feng terkekeh. Orang di kantor pendaftaran terus bertanya, apakah Anda perorangan atau perwakilan? Individu. Ini adalah untuk Anda. Waktu dan tempat lomba ada di sana. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Yun Feng melihatnya sekilas. Tidak ada imbalan yang tertulis di sana. Tidak ada imbalan khusus untuk itu. Orang di kantor pendaftaran terkekeh. Memang banyak sekali yang menanyakan pertanyaan ini. Hadiah kali ini tidak untuk umum. Jika Anda memenuhi syarat untuk memenangkan penghargaan, Anda akan mengetahuinya. Jangan pikirkan imbalannya dulu. Kuncinya adalah berkompetisi dengan baik. Yun Feng terkejut. Dia telah diceramahi. Dia terkekeh dan berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Orang di kantor pendaftaran tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Anak muda saat ini sangat tidak sabar. Yun Feng melihat kertas di tangannya. Kontes farmasi akan diadakan dalam sebulan. Tempat kontesnya sangat menarik. Itu antara Ofei dan Seng Yao. Dengan kata lain, di kerajaan Kesia yang asli. Dia dapat menggunakan waktu luangnya untuk mengunjungi seluruh wilayah Seng Yao dan Ofei dan mencari tahu di mana bagian peta itu ditandai. Tunggu. Suara yang agak arogan terdengar di sebelah Yun Feng. Yun Feng menutup telinga dan terus berjalan keluar. Hai, aku berbicara padamu. Sebuah tangan terulur dari belakang dan hendak menepuk bahu Yun Feng. Bahu Yun Feng bergerak sedikit dan dia menghindar dengan cerdik dalam sekejap. Dia berbalik. Apa masalahnya? Orang yang mengulurkan tangan sedikit terkejut. Dia hendak menepuk bahunya, tapi kenapa dia meleset dalam sekejap? Dia menarik tangannya. Kamu adalah ahli apoteker bintang 1. Yun Feng mengangkat alisnya. Beberapa gadis kecil di depannya masih muda dan energik. Kekuatan mereka semua berada pada level tinggi. Kekuatan mereka bisa dibilang luar biasa di dunia farmasi. Apakah kamu dari benua tengah? Yang terkuat, yang berada di level tinggi bintang 3, berkata dengan nada gugup yang tidak bisa dijelaskan. Yun Feng terkekeh. Tidak. Lega entah kenapa. Ini adalah ekspresi yang sama dari beberapa gadis kecil. Bintang 3 tingkat tinggi melirik Yun Feng. Kamu dari benua barat, kan? Melihat betapa sombongnya kamu, aku hanya memberitahumu bahwa ini adalah benua timur. Orang-orang dari benua lain harus tetap bersikap low profile. Yun Feng tanpa ekspresi. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Apakah kamu sudah selesai? Bintang 3 tingkat tinggi yang berbicara tercengang. Kenapa kamu begitu sombong? Benua timur juga memiliki master bintang 1. Jangan berpikir kamu satu-satunya. Yun Feng mengerutkan kening. Mengerti. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Dia berbalik dan pergi, tidak peduli dengan ekspresi mereka sama sekali. Yun Feng keluar. Beberapa gadis kecil ini sangat marah. Kenapa dia begitu sombong? Apa hebatnya menjadi master bintang 1? Segera, seseorang di benua timur pasti akan menyiksanya. Setelah Yun Feng pergi, Kulanyi sudah menunggu. Melihat dia keluar, dia berjalan ke arahnya dan melihat lencana di dadanya dan mengangkat alisnya. Tuan bintang 1. Yun Feng tersenyum lembut. Kulanyi mengerutkan bibirnya. Apakah kamu tidak terlalu low profile? Saya pikir Anda akan menjadi master bintang 3. Tidak apa-apa. Itu cukup. Mungkin lebih baik mengejutkan. Kulanyi tersenyum santai. Kamu benar. Hanya ada kegembiraan jika ada kejutan. Yun Feng memberitahu Kulanyi tentang kontes farmasi. Keduanya memiliki pendapat yang sama. Mereka akan menggunakan bulan ini untuk menjelajahi Seng Yao dan Ofei. Mereka tidak boleh melewatkan satu tempat pun. Mereka hanya bisa mengetahui apakah medannya cocok setelah berjalan melewatinya sendiri. Keduanya meninggalkan ibu kota Kekaisaran Seng Yao pada hari yang sama dan memulai penjelajahan. Jika dulu, mereka tidak akan bisa menjelajahi 2/3 benua timur dalam sebulan. Namun, sekarang berbeda. Keduanya, yang telah mencapai alam Raja Dewa,
dapat menyelesaikan penjelajahan benua timur dalam 2 hari. 1 bulan sudah cukup bagi mereka untuk menjelajah dengan cermat. Sebulan berlalu dengan cepat. Yun Feng dan Ku Lanyi membuat beberapa kemajuan dalam penjelajahan mereka. Keduanya menjelajahi seluruh wilayah kedua kerajaan dengan cermat, terutama wilayah asli tempat kerajaan Kexia berada. Mereka untuk sementara mengunci tempat yang paling dekat dengan medan di peta. Mereka awalnya berencana untuk melangkah lebih dalam, tetapi waktu kontes farmasi akan segera tiba. Karena kontes farmasi adalah kontes 3 benua, skalanya belum pernah terjadi sebelumnya. Tempatnya dipilih dengan cermat dan ada periode masuk selama 5 hari. Seluruh apoteker yang mendaftar pada lomba farmasi harus tiba di tempat terlebih dahulu dan mengkonfirmasi keikutsertaannya. Jika tidak melakukan konfirmasi maka dianggap hangus. Untungnya, Yun Feng dan Ku Lanyi tiba di hari terakhir. Tempatnya adalah kota kecil di perbatasan kedua kerajaan. Kota kecil ini menjadi sangat ramai karena lomba farmasi kali ini. Segala macam orang bergegas ke sini. Para pemanggil yang berpartisipasi dalam kompetisi dan penontonnya sangat bersemangat.